Halo teman, ratusan DC siap menagihmu di tahun 2025. Lakukan ini agar aman. Nah, isu ini santer beredar di masyarakat ya teman, bahwa di tahun 2025 developer akan banyak sekali yang akan menagih ke rumah teman-teman. Nah, ini terjadi karena beberapa masalah ya teman. Jadi saya akan kupas tuntas masalah ini. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman. Nah, kita harus tahu jika pinjaman online itu kalau tidak bayar itu artinya mereka akan kena yang namanya TWP 90 alias jumlah kredit macetnya banyak sekali. Dan ini jika sampai 5% lebih akan kena teguran dari OJK, bahkan akan kena sanksi dari OJK. Jadi ini akan memberatkan pinjaman online ke depannya. Jadi mau nggak mau mereka akan mengerahkan developernya banyak sekali datang ke rumah teman-teman. Tapi tidak semua orang ditagih teman. Dengan klasifikasi jumlah pinjaman dan domisili ini menjadi acuan, developer akan datang ke rumah teman-teman. Jika teman-teman pinjaman online-nya sekitar 5 juta ke atas itu akan ditagih, dan jika domisilinya di daerah perkotaan di Jabodetabek kemungkinan besar juga akan ditagih. Jadi ini sinyal yang paling penting buat teman-teman, apakah akan ditagih atau tidak. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita menanggapi developer yang datang ke rumah Bang. Nah, saya akan berikan 4 ya teman. Yang pertama, teman-teman harus tata mindset. Jika umpamanya teman-teman sudah galbay, itu artinya teman-teman tidak ada yang namanya konsekuensi hukum. Itu cuma masalah tidak bayar tagihan. Jadi tidak ada satupun konsekuensi hukum yang akan menghadapi teman-teman. Misalnya teman-teman akan dipenjara, akan kena sanksi, atau akan dipidanakan, itu tidak akan bisa ya teman, karena itu beda jalurnya, beda konteksnya. Jadi mindset ini harus teman-teman tanamkan. Ini cuma masalah perdata, bukan pidana. Jadi aman untuk yang namanya dipenjara atau disita aset atau hal-hal yang lainnya. Itu yang pertama. Tuh yang kedua, persiapkan kemungkinan terburuk. Nah, kemungkinan buruk dari kita galbay atau gagal bayar adalah kita kena slick OJK. Jadi data kita bisa busuk, tidak bisa mengajukan pinjaman lagi. Tadi itu harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Teman-teman harus siap dengan konsekuensinya jika memang itu ada. Jadi teman-teman tidak perlu takut tentang masalah ini. Slick OJK itu berlaku buat teman-teman yang punya usaha atau ingin menambah modal usaha. Buat teman-teman yang tidak ingin terlibat lagi, ya sudah, santai saja, kena slick OJK tidak apa-apa. Tidak akan membuat teman-teman terbebani ke depan karena sudah niat ingin galbay. Dan teman-teman akan terhindar dari jerat pinjaman online jika sudah kena slick OJK. Kenapa? Karena tidak bisa pinjam-pinjam lagi, tidak bisa melakukan yang namanya pencairan lagi ya teman. Jadi teman-teman ke depan malah tidak hutang-hutang lagi. Itu lebih aman buat teman-teman. Nah, buat nomor 3 adalah teman-teman harus cari tahu hak dan kewajiban developer sewaktu menagih. Nah, ini sebagai bentuk edukasi teman-teman, atau teman-teman cari info yang berhubungan dengan ini. Developer itu kalau ke rumah tidak boleh ngapain, developer itu harus seperti apa, itu harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Developer fungsinya mengingatkan teman-teman untuk bayar tagihan, jadi tidak ada konsekuensi yang lain. Misalnya dia ingin berbuat anarkis, melakukan kata-kata kasar, itu tidak boleh teman, karena itu sudah diatur OJK dalam peraturan nomor 19 tahun 2023 yang mengatur tentang hak dan kewajiban developer. Harus teman-teman baca terlebih dahulu. Nah, untuk yang keempat atau yang terakhir, teman-teman kalau sudah punya hutang ya sudah, pasrahkan kepada Tuhan tentang masalah ini. Terus berdoa, beribadah, minta tolong kepada Tuhan tentang masalah ini. Semoga ada jalan untuk melunasinya, semoga ada cara yang bisa teman-teman dapatkan untuk bisa membayar tagihnya. Itu harus teman-teman lakukan terus-menerus agar ke depan tidak takut. Jadi isu tentang ratusan DC siap menagih di tahun 2025 ini sangat nyata ya teman. Jadi teman-teman harus persiapkan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi agar tidak takut ke depan, agar lebih siap menghadapinya. Jadi jangan pernah takut. Nih, saya akan bimbing edukasi teman-teman agar lebih kuat mentalnya dan lebih semangat di hidupnya. Nah, itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.